Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmi Ardia dengan NIM 2310953032, kelompok 20 pada proyek modul 4 praktikum mikrokontroler dan mikroprosesor. Baiklah, di sini untuk proyeknya terkait early warning sistem keamanan kendaraan pada jembatan gantung darurat saat debit sungai tinggi berbasis sistem 320 pil. Nah, jadi untuk rangkaian ini, proyek ini kita memakai 3 buah input sensor serta 4 buah output. Yang dimana untuk inputnya sendiri itu ada water flow sensor, ada laser distance sensor, serta tilt sensor. Dan untuk outputnya itu ada LED, 3 buah LED, lalu ada buzzer, motor servo, serta LCD I2C 16x2. Nah, jadi untuk fungsi-fungsinya sendiri, untuk water flow sensor ini, water flow sensor ini adalah sebagai eh, digunakan untuk mengukur kecepatan atau debit aliran sungai. Nah, sensor ini dia tuh menghasilkan sinyal pulsa. Nih, makanya kita di sini menginisialisasinya itu sebagai clock karena untuk water flow ini tidak ada library-nya di Proteus. Lalu menghasilkan sinyal pulsa yang frekuensinya itu sebanding dengan laju aliran air. Semakin besar debit air yang melewati sensor, maka semakin tinggi juga frekuensi pulsa yang diterima oleh STM32 ini. Nah, data tersebut kemudian dihitung oleh mikrokontroler untuk mengetahui kondisi arus sungai apakah masih normal atau sudah mengalami peningkatan yang berpotensi menimbulkan banjir. Nah, lalu di sini ada laser distance sensor. Kita memakai tipe FL53L0X. Nah, untuk laser sendiri fungsinya itu sebagai mengukur jarak permukaan air eh, air terhadap jembatan atau terhadap sensornya ini. Nah, jadi untuk sensor itu tuh bekerja menggunakan metode TOF atau time of flight, yang dimana itu memancarkan sinar laser inframerah ke permukaan air, kemudian dia mengukur waktu pantulan cahaya yang kembali ke sensor. Nah, dari hasil pengukuran tersebut diperolehlah nilai jarak permukaan airnya. Apabila jarak yang terukur semakin kecil, maka menandakan bahwa permukaan air itu semakin naik dan mendekati jembatan. Nah, jadi untuk laser junction sensor ini kita memakai input digital. Kenapa dia digital? Karena dia memakai komunikasi I2C. Nah, lalu yang ketiga ada tilt sensor. Tilt sensor ini memakai tipe yang SW520D. Tilt sensor ini dia tuh berfungsi sebagai eh, pendeteksi kemiringan pada pada jembatan. Jadi dia ini sensor ini berlogika. Dia ini menghasilkan outputnya tuh digital juga. Kenapa digital? Karena dia itu hanya berlogika 0 dan 1. Jadi tergantung posisi bola logam yang dianggap yang terdapat di sensor ini. Nah, jadi ketika jembatan pada posisi normal, maka dia akan memberikan kondisi logika tertentu yang dianggap aman. Namun, apabila jembatan mengalami kemiringan akibat beban berlebih atau derasnya arus sungai, maka kondisi logika sensor ini akan berubah dan data dibaca oleh sistem 32 sebagai indikasi ketidakstabilan struktur jembatan. Jadi, lampunya ini akan hidup dua kali, akan hidup 2 buah karena terdapat kemiringan kalau lampunya hidup dua, maka dia tidak ada kemiringan. Tapi kalau misalkan salah satu lampunya hidup, maka dia ada mendeteksi kemiringan. Jadi untuk sensor ini pakai pemisalan semuanya. Untuk waterfall pakai clock karena dia menghasilkan sinyal pulsa. Lalu untuk laser ini dia memakai potensio karena eh, tidak ada tidak ada library-nya. Lalu untuk tilt sensor ini memakai logic state karena dia hanya berlogika 0 dan 1. Jadi sama-sama tilt sensor ini dan tidak ada juga library-nya. Nah, lalu kita masuk ke outputannya. Yang dimana untuk outputannya itu kita memakai LCD 16x2 I2C. Jadi nanti dia akan menampilkan kondisi apa aja di kondisi-kondisi tertentu, misalnya ada normal, ketika airnya berapa persen dia normal, ketika airnya berapa persen dia waspada maupun bahaya. Lalu di sini ada 3 buah LED. 3 buah LED ini harus disambungkan ke resistor terlebih dahulu, baru dari inputan eh dari STM ini lalu ke resistor, baru ke LED dan ke ground. Nah, di sini untuk LED-nya tuh ada LED hijau. LED hijau ini dia menandakan bahwa dia itu normal. Lalu ada LED kuning yang dimana dia menandakan kalau kondisinya itu lagi waspada.
Kalau LED merah ini dia menandakan terjadinya bahaya. Nah, lalu ada motor servo. Motor servo ini berfungsi sebagai palang otomatis dari laju pelewatan kendaraan di jembatan itu. Jadi kalau misalnya jembatan itu berbahaya, maka motor servonya itu akan menutup 90 derajat. Kalau misalkan ketika kondisi normal atau waspada, motor servonya itu bakalan tetap di 0 derajat. Lalu ada buzzer. Buzzer ini sebagai alarm peringatan. Jadi ada tiga kondisi. Ketika eh, ketika ketika dia lagi normal, maka buzzernya itu off. Ketika ketika kondisinya itu kuning, maka LED-nya itu akan intermittent atau beep kayak beep beep beep. Kalau misalkan dia kondisinya bahaya, maka LED-nya itu akan berbunyi panjang. Jadi eh mungkin untuk water flow ini dia tuh inputannya tuh adalah PA0 di SM32. Kalau laser distance ini dia tuh PA1. Kalau tilt sensor ini dia PA2. Nah, untuk untuk LED LED merah itu PB0, LED hijau itu PB1, sedangkan LED kuning itu PB10. Untuk buzzer itu PB11 dan untuk motor servo itu PA8. Nah, di sini untuk LCD-nya ini kita VEE-nya itu memakai potensio. Nah, mungkin bisa kita jalankan aja. Nah, baik. Nah, di sini dia ketika kondisinya itu adalah normal. Ini tampilan dari awal, yaitu bakal menampilkan sistem ready. Nah, jadi untuk kondisi awal itu adalah normal atau LED-nya itu bakalan menyala warna hijau. Jadi kalau misalkan dia menyala hijau tuh dia airnya tuh ketika 0 sampai 36. Ya, sampai 37% itu tuh jarak airnya itu pakai laser distance. Nah, kalau ini ketika kondisinya itu normal atau aman. Jadi kalau misalnya kondisinya itu waspada, yaitu dari 38%, ini LED-nya tuh bakalan menyala warna kuning, lalu tampilan LCD-nya ini bakalan menampilkan warning. Jadi airnya tuh ketika kondisi dia tuh 38% sampai 70 74. Ya, 74% dia akan menampilkan kalau terjadinya waspada. Nah, kalau misalkan dia bahaya itu dari 75% sampai 100%. LED merahnya nih, jadi LED merahnya nih bakalan, bentar. Jadi LED merahnya ini bakalan hidup, lalu buzzer akan berbunyi panjang, sedangkan untuk LCD-nya ini bakalan menampilkan air berapa persennya dan menampilkan bahayanya. Nah, ini kan hanya untuk laser distance sensor. Jadi kita kembalikan lasernya ini ke posisi aman. Nah, kalau ke posisi aman, kan airnya itu masih di jarak jarak yang masih normal. Nah, kalau ketika misalkan nih jembatannya itu miring, walaupun airnya itu masih, walaupun debit sungainya itu masih normal, tapi jembatannya miring, maka dia akan menandakan indeksi bahaya. Karena jembatannya itu udah miring, jadi tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Mau maupun jarak permukaannya air itu normal, eh, warning, warning. Kalau tilt sensornya ini miring, dia tetap mendeteksi bahaya. Oke, mungkin itu aja. Oh ya, untuk kira-kira untuk gimana peletakan peletakan sensornya itu seperti gambar ini. Eh,
Kurang lebih bagaimana cara sensor itu bekerja ada pada gambar ini. Nah, ini. Jadi, nah ini motor servo. Lalu untuk laser genset itu kan jarak dari air ke jembatan. Jadi diletakkan di bawah jembatan. Lalu untuk tilt sensor ini dipasang di lantai jembatan karena dia bakalan mendeteksi jembatan itu miring atau enggak. Lalu untuk flow ini bakalan letakin di sungainya. Nanti flow ini memakai pompa air. Nah, mungkin ini untuk sensor-sensornya. Untuk buzzer dan lain-lainnya itu bakalan diletakin di dalam sebuah kotak akrilik. Jadi mungkin sekian aja penjelasan saya terkait proyek modul 4 ini terkait EWS jembatan gantung darurat pada sistem keamanan kendaraan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.